Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat ya? Ya, sebelum kita masuk, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Selesai, terima kasih. Ya, tolong dirapikan dulu ya mejanya. Coba kalau misalnya ada sampah di sekeliling meja kalian, dirapikan dulu biar kita nyaman belajarnya. Kalau sudah, dibuka dulu buku mata pelajarannya sambil ibu menyiapkan PPT-nya. Jadi kalian siapkan dulu buku mata pelajarannya. Yang bukan mata pelajaran ibu hari ini tolong dimasukkan dulu ya buku-bukunya. Ibu absen dulu ya. Ade Haryadi hadir. Dwi Haryani, Dea Dwi Lestari. Ya, sudah semua ada ya. Tidak ada yang izin ya hari ini jadinya. Coba kalian lihat dulu PPT-nya. Ibu sudah menyiapkan PPT-nya tentang kewirausahaan. Kalau misalnya kalian minggu lalu masih ingat, minggu lalu ibu pernah memberikan cerita tentang seorang kewirausahaan, tentang bagaimana sih mereka mendirikan wirausahanya di sejak usia dini. Nah, minggu ini ibu akan memberikan materi tentang mengidentifikasi perilaku seorang wirausaha. Sudah dibuka bukunya halaman 25. Jadi, kewirausahaan itu adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan mereka untuk sehari-hari ya. Gimana caranya mereka untuk bertahan hidup, memberikan penghasilan gitu. Jadi, seorang kewirausahaan itu bisa disebut juga pekerja mandiri, di mana mereka tidak bergantung dengan perusahaan lain, tidak bekerja sama dengan perusahaan lain, melainkan mereka mendirikan usahanya mereka sendiri. Seperti misalnya mereka memiliki usaha, mereka berjualan makanan, atau mereka membuka usaha di bidang konveksi, perusahaan jasa, seperti itu. Coba dibaca dulu PPT-nya. Nah, jadi apa sih sebenarnya arti seorang kewirausahaan itu? Jadi kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuannya dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan nilai lebih. Jadi kurang lebih pengertian kewirausahaan itu seperti yang ibu baru jelaskan. Jadi kalian ini nanti setelah lulus sekolah bisa merencanakan nih dari kita belajar kewirausahaan ini. Kalian bisa petik apa sih kewirausahaan itu. Jadi bedanya dengan seseorang yang sudah bekerja melamar di perusahaan orang lain gitu. Jadi sebenarnya kewirausahaan itu lebih mandiri ya. Bersifatnya lebih mandiri karena dia berdiri sendiri, membuka usaha sendiri ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin untuk materi ibu cukup sampai di sini aja. Materi selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Puput tentang karakteristik seorang kewirausahaan. Minggu ini cukup sekian ya anak-anak, dilanjutkan minggu depan lagi. Ibu harap untuk materi selanjutnya harap tetap tenang, diperhatikan, jangan ada yang ngobrol, tetap tertib. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Baik, gimana tadi materi yang sudah dibawakan oleh Ibu Dewi? Oh iya anak-anak, tadi kan Bu Dewi menjelaskan mengenai pengertian dari kewirausahaan, ya kan? Nah, untuk materi yang Ibu selanjutnya yaitu mengenai tentang karakteristik kewirausahaan. Baik, bisa dibuka kembali untuk buku paketnya.
kalian bisa membuka halaman 26 ya. Oke. Sambil kalian lihat dulu, Ibu akan mempersiapkan materinya dulu ya. Nah, sudah kalian bisa lihat ya untuk di LED layar proyektornya ini di depan. Ini macam-macam tentang karakteristik kewirausahaan. Kalian bisa lihat di depan, sambil kalian bisa juga lihat di buku paket kalian ya. Di buku paket kalian bisa dilihat juga, di situ ada karakteristik kewirausahaan. Nah, yang pertama, untuk karakteristik seorang wirausaha, yang pertama itu harus memiliki sikap yang jujur. Di mana seorang wirausaha itu harus jujur. Karena jujur itu merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh setiap orang. Apalagi seorang wirausaha. Nah, seorang wirausaha itu harus jujur, harus bisa dipercaya, apalagi terhadap rekan bisnis maupun customer-customernya. Ya, kita kalau udah membangun sebuah usaha nih, kalau misalnya kita nggak jujur, gimana untuk kedepannya kita bisa sukses? Nah, selain jujur, kita juga harus memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi itu tuh sangat penting anak-anak. Dimana kita tuh harus semangat dalam menjalani usaha yang kita rintis, yang kita bangun, sampai nantinya usaha kita menjadi sebuah usaha yang sukses. Nah, komitmen ini selain untuk semangat, seorang wirausaha itu tidak mudah pantang menyerah. Ya, kalian pasti tahu kan anak-anak, dimana saat ini kalau misalnya kita berusaha itu, kita harus tahu seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko. Nggak usah dulu tuh mentingin seberapa untungnya, untung atau ruginya. Setidaknya kita rintis dulu usahanya dari bawah, kita bangun pelan-pelan dengan rasa komitmen kita yang tinggi. Intinya setiap lika-liku usaha yang kita hadapi itu pasti ada aja ujiannya. Nah, kita sebagai seorang wirausaha pasti sudah sewajarnya pasti akan menghadapi ujian-ujian tertentu. Nah, rasa komitmen tinggi ini itu melatih rasa kesabaran kita, di mana kita harus sabar setiap menghadapi ujian-ujiannya. Dan untuk karakteristik lainnya, kalian bisa lihat ya, di buku juga ada kok, iya, kalian bisa lihatnya. Karakteristik lainnya itu kalian harus disiplin. Disiplin dalam berusaha itu penting ya anak. Disiplin pertama itu seorang wirausahaan harus saling menghargai satu dengan lainnya, harus saling menghormati satu dengan lainnya, baik itu rekan bisnis, rekan usaha, customer. Jadikan customer itu sebagai sahabat kita, partner kita. Tidak membeda-bedakan customer itu penting ya. Karena kalau misalnya kita membeda-bedakan customer, itu usaha kita nggak akan, ibu yakin nggak akan berjalan lancar, nggak akan berjalan baik seperti itu. Nah, rasa-rasa seperti itu tuh penting untuk kita terapkan ya pada diri kita sendiri. Yang tadi kayak kita harus jujur, kita harus memiliki komitmen yang tinggi, dan yang paling penting disiplin. Integritas itu penting. Jadi dimana kita berintis usaha itu, kita harus menerapkan sikap disiplin. Tidak bermalas-malasan, harus rajin usahanya, biar usahanya itu kita tuh benar-benar meningkat. Biar kita nggak stuck di situ aja. Kalau bisa, contoh, ibu punya contoh nih buat kalian. Kalian punya usaha makanan, nah misalkan kayak Dea mau punya usaha rumah makan. Pertama, Dea mempunyai cabang satu rumah makan. Kalau misalkan Dea malas-malasan, ya ibu yakin Dea akan stuck di satu cabang itu aja. Bahkan nggak menutup kemungkinan cabang makanan yang Dea bangun itu akan bangkrut. Tapi kalau misalkan Dea mempunyai rasa komitmen yang tinggi dalam berusaha, nih anak-anak lainnya, terutama juga untuk Dea, ibu yakin banget kalau misalkan Dea tuh nggak mungkin punya cabang hanya satu. Pasti nantinya next Dea akan buka cabang yang kedua, cabang usaha yang ketiga, bahkan di mana-mana. Seperti saat ini kayak
geprek bensu ya anak-anak. Kalian nggak asing lagi kan pastinya. Ada geprek bensu yang cabangnya tuh udah di mana-mana, bahkan udah keluar kota. Ya, di situ kalian bisa mengambil contoh dari situ ya. Usaha nggak harus yang besar-besaran. Kalian nggak perlu memikirkan, oh harus untung besar nih, harus seperti ini gitu. Setidaknya kalian jalani dulu usaha yang kalian rintis, kalian tekuni. Anggap itu keuntungan itu bonus untuk kalian. Kalau misalkan kalian sudah memanage usaha itu dengan baik, ibu yakin kalian akan menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses dan andal. Dan untuk karakteristik lainnya, kalian bisa lihat di buku ya, atau enggak kalian bisa lihat di Lady Creator. Karakteristik berikutnya yaitu seorang wirausaha harus mempunyai sikap mandiri dan realistis. Dimana ya sudah jelas kan pastinya kita berusaha itu pastinya kita menjadi jiwa yang mandiri, berdiri sendiri. Kita memulai usaha itu sendiri. Bisa partner juga, terus pastinya kita kan mempunyai ide-ide, gagasan dalam usaha itu yang realistis. Nah, kunci keberhasilan seorang wirausaha itu kita membangun usaha itu berdasarkan bakat yang kita punya ya anak-anak, terus berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Dan yang paling penting, kita sebagai wirausaha itu harus bersungguh-sungguh, benar-benar membangun itu dari nol. Kita harus semangat ya. Dan untuk karakteristik selanjutnya, yaitu kita seorang wirausaha harus mempunyai pola pikir yang berkreatif. Iya, kreatif anak-anak. Jadi, seorang wirausaha itu harus kreatif ya. Bisa dilihat di buku itu kreatif itu seperti apa sih? Kalau menurut Ibu, kalian itu berkreatif dalam membangun usaha. Contoh tadi yang seperti udah dicontohkan rumah makan ya kan. Kayak teman-teman membangun usaha rumah makan, pastinya sebelum teman-teman atau anak-anak membangun usaha rumah makan, kan pastinya mengumpulkan suatu ide, gagasan, rumah makan makanan apa sih yang nantinya akan kita jual, terus gimana caranya menarik konsumen yang mau gitu loh makan di rumah makan kita. Terus selain kreatif, kalian nggak bisa stuck di kreatif aja. Anak-anak juga harus memiliki rasa yang inovatif, berinovasi dalam berusaha. Misalnya tadi kan udah kreatif nih ya, anak-anak bisa, misalkan anak-anak udah membangun rumah makan ya kan. Nah, jangan gitu-gitu aja maksud Ibu gitu loh. Maksudnya dalam menjalani usaha pastinya kan pelanggan-pelanggan, customer kan akan bosan ya anak-anak ya. Contoh kayak tadi dia kan mau membangun usaha rumah makan. Nah, dia tuh harus berinovasi gimana caranya rumah makan dia itu ramai dikunjungi oleh berbagai macam pelanggan, customer ya kan. Contoh kayak dari segi menunya jangan itu aja dia. Misalkan dia bervariasi menunya, misal ada menu A, menu B, menu C. Nah, selain itu dia harus memperhatikan juga nih dari penjualannya, strategi marketing yang dia ingin lakukan ke depannya biar rumah makan dia itu sukses usahanya. Contoh kayak misalkan kayak rumah makan ayam geprek kan di mana-mana udah banyak ya. Jadi gimana caranya supaya ada perbedaan usaha ayam geprek dia dengan usaha ayam geprek sebelah tetangga atau ayam geprek lainnya. Misalkan kayak di rumah makan ayam geprek dia mempunyai strategi marketing, bisa tambah nasi sepuasnya atau enggak free minuman es teh atau lainnya, terus kayak mengadakan banyak promo misalkan seperti itu. Jadi kita tuh harus berinovasi anak-anak biar usahanya kita itu nggak bosen, maksudnya tuh nggak gitu-gitu aja. Jadi usaha yang kita bangun itu berkembang ke depannya seperti itu. Baik, menurut Ibu untuk segi karakteristik kewirausahaan sudah cukup ya anak-anak. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjut oleh Ibu Dwi. Tapi Ibu harap, Ibu mohon untuk kalian semua tetap seperti ini ya, tetap tertib, tetap mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik, jangan ngobrol. Ya, semoga ilmu yang kami berikan ke kalian itu bermanfaat dan bisa terrealisasikan untuk kedepannya. Cukup sekian, Ibu rasa cukup.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana, masih konsentrasi kan? Baik, Ibu lanjutkan ya. Ibu akan menjelaskan tentang 10 kegagalan dan keberhasilan seorang wirausaha. Untuk yang keberhasilan boleh dibuka di halaman 28 ya, atau bisa dilihat di slide Ibu sebentar. Nah, bisa kalian lihat. Yang pertama itu kalian harus punya perencanaan yang matang. Nah, untuk yang kedua, kalian harus mempunyai komitmen yang tinggi. Untuk selanjutnya, modalnya juga harus cukup, dan kalian juga harus mempunyai menjadi SDM yang handal ya, yang melek teknologi. Karena zaman sekarang kan teknologinya semakin canggih ya anak-anak. Terus kalian juga harus mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap. Untuk yang selanjutnya, seorang wirausaha itu harus mempunyai minat terhadap usaha yang akan dikembangkan, yang akan didirikan dia. Untuk yang selanjutnya yaitu manajemen usahanya yang harus yang benar ya, yang baik, yang realistis. Dan di samping itu ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha juga, seperti faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu seperti dari manajemen sendiri, kalau eksternal mungkin dari faktor luar ya, seperti kekurangan bahan baku misalnya untuk wirausaha yang contohnya nih di usaha restoran seperti itu ya. Untuk selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu harus lengkap seperti itu. Untuk yang 10 hal yang mempengaruhi kegagalan dalam berwirausaha itu seperti dia tidak mempunyai perencanaan yang matang terhadap usaha yang akan digelutinya ini. Terus ada yang mempunyai pendidikan yang kurang relevan ya, misalnya dia tidak mempunyai pengalaman atau pendidikan mengenai bidang usaha restoran, dia akan cenderung mengalami kegagalan seperti itu. Untuk selanjutnya, dia harus mempunyai rencana masa depan yang matang, seperti passionnya ke depannya tuh usaha kita akan seperti apa, kita harus bisa berinovasi. Untuk yang selanjutnya yaitu kurang spesialisasi ya. Yang kelima ada jarang mengadakan inovasi, seperti yang tadi Ibu bilang ya, dia kurang misalnya di usaha makanan yang dia kurang berinovasi masalah menu atau masalah marketing dia, cara penjualan dia. Mengingat kan zaman sekarang kan semuanya mobile ya, sekarang zamannya teknologi yang canggih seperti itu. Untuk yang selanjutnya kurangnya pengalaman. Terus yang selanjutnya lagi tidak mempunyai semangat wirausaha. Kemudian kurang modal dan lemahnya pemasaran. Lemahnya pemasaran misalnya kalian hanya melakukan penjualan offline saja ya, tidak melalui online. Itu akan mempengaruhi karena zaman sekarang kan semuanya serba online ya. Untuk yang selanjutnya yaitu tidak mempunyai etos kerja yang tinggi. Jadi kalian tidak sungguh-sungguh nih dalam berwirausaha. Kalian hanya coba-coba. Itu akan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan usaha yang kalian akan jalani. Nah, baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas ya, dikumpulkan minggu depan. Satu kelompok itu 3 orang. Nanti pembagian kelompoknya akan Ibu share ke ketua kelas ya. Temanya mengenai ruang lingkup kewirausahaan. Nanti itu diketik ya, dibuat seperti makalah seperti itu. Dikumpulkan di minggu depan ya anak-anak. Ibu tunggu sekian dari Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.